Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nashwa Imini Azhar Kuswandi, jurusan Pendidikan Matematika Angkatan 2023 Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang rencana pembelajaran. Adanya tugas ini diperlukan untuk memenuhi tugas mata kuliah perangkat perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Zainul Muncitahid SPD MSIP. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran adalah rencana kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukan oleh seorang pengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Rencana pembelajar juga dikenal sebagai rencana pelaksanaan pembelajar atau RPP dan juga dikenal sebagai modul ajar. Baiklah, langsung saja saya jelaskan rencana pembelajaran yang telah saya buat. Pada slide pertama itu ada identitas, nama Nashwa Imini Azhar Kuswandi, mata pelajaran matematika, jenjang atau kelas SMP, kelas 7, semester 1, fase D, kurikulum merdeka, kelimanya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Dengan materi esensial bilangan bulat, model pembelajaran kooperatif, strategi pembelajaran contextual teaching and learning atau disingkat dengan CTL, alokasi waktu 3 dikali 40 menit atau 3 jam pelajaran. Nah, pada pertemuan pertama, tujuan pembelajarannya ialah menggunakan tanda positif dan negatif untuk menyatakan jarak, suhu, dan arah. Yang selanjutnya itu adalah pemahaman umum tentang jarak, suhu, dan arah. Yang pertama tentang jarak. Jarak dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran yang dapat memperlihatkan seberapa jauh posisi suatu objek dengan objek lainnya. Yang kedua, jarak dapat dijelaskan dengan satuan baku seperti kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Jarak juga dapat diukur menggunakan rumus jarak. Dalam mencari jarak sebenarnya diperlukan pemahaman konsep skala dan konversi satuan. Nah, selanjutnya ada pemahaman umum tentang suhu. Dalam sebuah ruangan dipasang sebuah termometer suhu. Pada pengukuran suhu menggunakan termometer. Untuk menyatakan suhu di bawah 0 derajat Celcius digunakan tanda negatif. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Yang terakhir, jika air berubah menjadi es, maka suhunya kurang dari 0 derajat Celcius. Yang terakhir ada pemahaman umum tentang arah. Arah adalah jalur yang menunjukkan kemungkinan pergerakan suatu benda. Arah dapat diartikan secara relatif dan absolut. Arah mata angin digunakan untuk menentukan arah tujuan, membaca peta, dan memperkirakan cuaca. Nah, selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Tujuan pertanyaan pemantik ini saya buat adalah untuk memicu pikiran dan berpikir kritis siswa, merangsang pertimbangan dan diskusi siswa, menarik perhatian siswa, memfasilitasi komunikasi siswa, menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan, membantu siswa memahami materi pembelajaran, dan membantu siswa untuk mencapai pemahaman bermakna. Nah, pada pertanyaan pemantik pertama yaitu tentang materi jarak. Saya akan menanyakan kepada siswa tentang bagaimana sih perjalanan kamu pada saat menuju sekolah. Apakah jarak daerah rumah menuju sekolah melebihi 1 km? Berapa lama sih waktu yang harus kamu tempuh dari rumah untuk menuju ke sekolah? Nah, pertanyaan pemantik kedua tentang materi suhu. Jika suhu di Kota Medan 23 derajat Celcius, sementara itu pada jam yang sama di Kota Lok Semawe suhunya 8 derajat Celcius lebih tinggi dari Kota Medan, berapakah suhu di Kota Tokyo jika lebih rendah 36 derajat Celcius dari Kota Lok Semawe? Yang ketiga yaitu tentang materi arah. Pertanyaannya, tahukah kalian apa itu denah? Pernahkah kalian kebingungan mencari jalan ketika mau menuju suatu lokasi? Apa yang kalian lakukan ketika bingung mencari jalan menuju lokasi tersebut? Nah, pertanyaan pemantik seperti inilah yang akan menarik perhatian siswa untuk materi yang akan diajarkan. Nah, pada slide selanjutnya saya akan membahas tentang rancangan pembelajaran. Rancangan pembelajaran sendiri memiliki 3 tahap, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluannya. Yang pertama itu adanya salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang kedua, memeriksa kehadiran peserta didik dengan sikap disiplin, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran, bisa dengan memberikan ice breaking sederhana. Yang keempat ada mengaitkan materi pembelajaran yang akan dibahas dengan pengalaman peserta didik.
Yang kelima, ada mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan materi pembelajaran yang akan dibahas atau pertanyaan pemantik tadi. Yang selanjutnya adalah memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi pembelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ialah menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang sedang berlangsung. Nah, pada slide selanjutnya yaitu kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini saya membagi dengan 6 langkah. Langkah pertama yaitu pemberian stimulus. Pada pemberian stimulus, guru mulai menjelaskan pemahaman tentang menggunakan tanda positif dan negatif untuk menyatakan jarak, suhu, dan arah. Yang kedua, setelah mendapatkan pemahaman dari guru tersebut, peserta didik dapat memahami pertanyaan pemantik yang telah diajukan pada awal pembelajaran. Langkah kedua yaitu identifikasi masalah. Peserta didik dibagi dalam kelompok diskusi kecil yang beranggotakan 3 hingga 4 orang. Peserta didik diminta untuk mengidentifikasikan soal pada lembar kerja yang diberikan oleh guru, dan guru mengawasi dan membimbing bagi kelompok yang mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi soal dan kesulitan dalam memahami soal pada lembar kerja yang telah diberikan. Langkah ketiga yaitu pengumpulan data. Peserta didik diberikan kebebasan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan melalui internet atau membaca pada suatu buku pelajaran. Guru membimbing kegiatan peserta didik. Langkah keempat yaitu pengolahan data. Peserta didik dapat mengolah, memahami, serta meringkas inti dari informasi yang telah didapatkan dalam kelompoknya masing-masing. Guru memantau pekerjaan peserta didik atau kelompok dan diskusi ringan, serta mengajukan pertanyaan tentang hasil ringkasan informasi yang telah dilakukan. Guru juga membimbing peserta didik atau kelompok yang mengalami kesulitan dalam mengolah informasi yang telah diperoleh. Langkah kelima, pembuktian. Guru meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain diminta untuk menanggapi dan memberikan argumen tentang apa yang telah dipresentasikan oleh temannya. Nah, langkah terakhir yaitu langkah keenam, menarik kesimpulan. Guru meminta semua peserta didik untuk saling melakukan apresiasi kepada peserta didik atau kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi dan peserta didik yang sudah terlibat aktif dalam pembelajaran. Guru memberikan penguatan atau mengklarifikasi apabila ada jawaban peserta didik yang kurang sesuai. Dan peserta didik dapat menyimpulkan materi yang telah dipelajari dengan bimbingan oleh guru. Nah, pada slide terakhir ada penutup pembelajaran. Penutup pembelajaran sendiri ada 2, yaitu kesimpulan dan penugasan bagi peserta didik. Pada kesimpulan, guru mengajak peserta didik untuk menyimpulkan pemahaman secara menyeluruh tentang menggunakan tanda positif dan negatif untuk menyatakan jarak, suhu, dan arah pada materi bilangan bulan. Guru menginformasikan tentang materi yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Pada penugasan, peserta didik diberikan tugas individu untuk menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan situasi nyata lainnya. Baiklah, cukup sekian rancangan pembelajaran yang saya buat untuk satu pertemuan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.